otoritas firman Tuhan, supaya kami diberkati dan mengalami kuasa firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dari hari ke hari lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan proses pertumbuhan iman, proses pertumbuhan rohanian kami terus berjalan, sehingga kami hari demi hari semakin menyerupai Kristus. Aku merobohkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hati manusia di dalam nama Yesus. Menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu sudah ada dalam diri kami masing-masing dan akan dilimpah-limpahkan pagi ini. Terpujilah nama-Mu, Engkau ada di tempat ini, di gereja, dan Engkau ada, hadirat-Mu ada bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, shalom. Ya, hari ini saya akan berkhotbah dengan tema jangan tawar hati. Ya, dalam situasi yang seperti ini, saudara-saudara, jumlah orang yang tawar hati semakin meningkat. Bukan saja dialami oleh orang-orang di luar sana atau orang-orang belum di dalam Tuhan, tetapi juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Karena situasi yang tidak menentu, yang berkepanjangan ini, jumlah orang yang tawar hatinya semakin meningkat. Dan pagi ini saya akan mengajak kita semuanya untuk mengikuti firman Tuhan yang saya beri tema jangan tawar hati. Mari rendah hati di hadapan firman Tuhan supaya kita mengalami kuasa firman Tuhan. Puji Tuhan. Jangan tawar hati. Kita akan membaca dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari segala penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, puji Tuhan. Baik, pagi ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama kita akan belajar tentang definisi tawar hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa sih tawar hati? Lalu kemudian kita akan melihat tawar hati di sini dalam teks, dalam ayat ini ditulis dengan kata apa, ya. Lalu kemudian kita akan belajar tentang penyebab tawar hati, dan ketiga kita akan belajar tentang langkah praktis menangkal tawar hati. Saudara siap? Jangan hanya siapkan telinga saudara, tetapi siapkan hati saudara yang terpenting. Haleluya. Supaya benar-benar benih firman ini jatuh di tanah yang subur, yaitu hati saudara. Baik, yang pertama kita akan melihat definisi tawar hati. Definisi tawar hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, di sana dicatat dengan tidak bersemangat. Tawar hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, putus harapan. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tawar hati
Diartikan tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, dan putus harapan. Nah, sekarang kita akan melihat kata tawar hati dalam ayat 16 ditulis dengan kata Yunani apa? Kata tawar hati di dalam ayat 16 ditulis dengan kata Yunani ekakeo. Ekakeo artinya adalah keadaan kehilangan semangat atau mengalami kelelahan secara kejiwaan. Nah, jadi kata tawar hati dalam ayat 16 di situ ditulis dengan kata ekakeo yang diartikan, yang artinya adalah keadaan kehilangan semangat, mengalami kelelahan secara kejiwaan, seperti ada beban yang menindih, ada intimidasi yang tidak ada habisnya yang membuat jiwa ini tertekan. Nah, saudara-saudara, kalau saat ini saudara mengalami rasa-rasanya jiwa ini kok berat, nah artinya itu saudara sedang mengalami tawar hati. Baik, itu menurut teks Yunaninya dalam ayat 16. Lalu kemudian kita akan belajar tentang penyebab tawar hati. Penyebab tawar hati. Coba Bu Gembala baca dulu dalam ayat 18. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, penyebab tawar hati dalam konteks ini, dalam ayat 18, penyebabnya adalah karena memperhatikan yang kelihatan. Nah, saya akan membaginya di dalam dua, yaitu A, gagal fokus dan gagal respon. Nah, biasanya yang kelihatan ini berupa pergumulan hidup dan ujian iman. Jadi, kalau kita memperhatikan apa yang kelihatan, maka itu akan menjadi penyebab yang sangat berpotensi membuat kita menjadi tawar hati. Nah, apa sih yang kelihatan itu? Yang kelihatan itu adalah berupa pergumulan hidup dan ujian iman. Nah, saya membaginya di dalam A, gagal fokus biasanya berupa pergumulan hidup. Kemudian B, gagal respon biasanya berupa ujian iman. Baik, maju. Gagal fokus. Tadi saya katakan bahwa penyebab orang menjadi tawar hati adalah ketika mereka memperhatikan kepada hal-hal yang kelihatan. Dan hal yang kelihatan itu pertama berupa pergumulan hidup. Nah, kita akan masuk ke dalam yang A dulu, gagal fokus. Apa yang saya sebut sebagai gagal fokus? Saudaraku, ketika fokus kita hanya kepada masalah pergumulan hidup sehari-hari, ini yang saya sebut sebagai gagal fokus. Saudaraku, ketika orang percaya dalam menjalani hidupnya hanya memfokuskan, hanya memperhatikan fokus kepada masalah pergumulan hidup sehari-hari, inilah yang saya sebut sebagai gagal fokus, saudaraku. Nah, apa sih pergumulan hidup sehari-hari yang biasanya membuat kita menjadi tawar hati? Apa sih pergumulan hidup sehari-hari yang begitu menarik fokus kita ke arahnya, di mana kita akhirnya ketika kita gagal fokus ini, kita mengalami yang namanya
tawar hati. Nah, pergumulan-pergumulan hidup sehari-hari yang biasanya begitu menarik fokus kita adalah seringkali kita menjalani hidup ini berfokus hanya kepada masalah sandang, pangan, papan. Pergumulan-pergumulan hidup biasanya kita berfokus kepada sandang, pangan, papan. Nah, ini kurang N ya, papa. Kurang N, papa. Harusnya sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papa. Kurang N. Lalu kemudian seringkali kita berfokus bagaimana ya pendidikan anak-anakku nanti, bagaimana ya pekerjaan suamiku nanti, pekerjaan istriku nanti, bagaimana dengan pekerjaan keluarga kita nanti. Lalu yang berikutnya adalah kita fokus bagaimana ya nanti masa depan keluarga ini, bagaimana masa depan keluargaku, bagaimana masa depan anak-anakku nanti. Nah, itu sandang, pangan, papan, pendidikan, pekerjaan, masa depan, itulah yang disebut dengan pergumulan hidup sehari-hari. Nah, ketika orang percaya membawa dirinya hanya fokus menginvestasikan waktu begitu banyak, hanya fokus kepada hal-hal seperti itu, saudara-saudara, sebagai orang percaya kita sudah mengalami yang namanya gagal fokus. Sekali lagi saya ulangi, ketika orang percaya menginvestasikan waktunya begitu banyak hanya untuk fokus kepada pergumulan hidup sehari-hari, maka orang percaya itu sedang mengalami gagal fokus. Dan ketika gagal fokus, maka pasti hasilnya adalah menjadi tawar hati. Saudara-saudara, kalau kita fokus hanya kepada sandang, pangan, papan, pendidikan, pekerjaan, masa depan, saudara-saudara, sebagai orang percaya kita mengalami gagal fokus. Dan kalau kita mengalami gagal fokus, maka hasilnya pasti kita akan mengalami tawar hati. Coba Bu Gembala akan baca Matius 6 ayat 25, lalu kemudian lompat kepada ayat 32. Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 32. Sebab semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudaraku, perhatikan ini baik-baik. Tuhan Yesus mengatakan dalam pengajarannya, dalam khutbahnya di bukit, dia mengatakan, janganlah kamu khawatir untuk apa yang kamu makan, minum, pakai. Lalu kemudian kalimat berikutnya adalah, bukankah hidup itu lebih penting? Nah, saudara perhatikan garis bawah itu. Hidup itu lebih penting. Nah, saudara perhatikan ini baik-baik. Seringkali orang-orang percaya berani menginvestasikan waktu begitu banyak untuk fokus kepada sandang, pangan, papan, pendidikan, pekerjaan, dan masa depan. Tetapi
tidak pernah berani menginvestasikan waktu untuk fokus terhadap hidupnya. Nah, saudaraku, kata hidup di sana, bukankah hidup itu lebih penting? Kata hidup di sana, hidup yang mana? Hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudara, saudara dan saya ini bukan saja manusia jasmani seperti ini, tapi lebih kepada saudara dan saya ini adalah manusia roh. Jadi bukankah hidup itu lebih penting? Nah, kata hidup di sana menunjuk kepada manusia batiniah kita. Seringkali kita begitu berani menginvestasikan begitu banyak waktu untuk fokus hanya kepada sandang, pangan, papan, apa yang akan saya makan, apa yang akan saya minum, bagaimana pendidikan anak-anak saya, bagaimana pekerjaan ini nanti, dan bagaimana masa depan saya. Nah, saudaraku, tetapi kita tidak pernah berani menginvestasikan untuk memperhatikan manusia batiniah kita. Memperhatikan manusia batiniah kita. Seringkali kita tidak berani menginvestasikan waktu untuk memperhatikan manusia batiniah kita. Seringkali kita, perhatian kita, waktu kita disedot mengkhawatirkan hal-hal yang sifatnya hanya jasmani dan berhenti di dunia ini. Saudaraku, tidak kekal sandang, pangan, papan, pendidikan, pekerjaan, masa depan. Tetapi kita tidak pernah mengkhawatirkan, kita tidak pernah khawatir bagaimana hidup manusia batiniah saya. Seringkali kita begitu fokus kepada dan khawatir kepada hal-hal yang sifatnya jasmani, tetapi kita tidak pernah khawatir bagaimana keadaan manusia batin. Seringkali perhatian kita benar-benar kita berikan untuk hal-hal yang seperti itu yang sifatnya jasmani. Waktu begitu banyak dipakai, diinvestasikan di sana. Tetapi kita tidak pernah khawatir, loh kok saya ini sudah berapa lama ya tidak beribadah. Kita tidak pernah ada pertanyaan seperti itu. Padahal itu yang penting, saudaraku. Tuhan Yesus katakan, bukankah hidup itu lebih penting? Artinya adalah harusnya kita ini fokus kepada manusia batiniah kita ini. Tetapi yang sering terjadi karena kita fokus pada hal-hal yang sifatnya jasmani, yang ada di dunia ini, yang tidak kekal, sandang, pangan, papan, apa yang akan saya makan, apa yang akan saya minum, bagaimana pendidikan anak-anak saya, bagaimana pekerjaannya nanti, bagaimana masa depan anakku nanti, dan sebagainya. Itu yang membuat kita tawar hati. Kalau fokus kita hanya kepada hal-hal yang sifatnya jasmani seperti itu, orang percaya tapi hidupnya hanya dipakai untuk ngurusin hal-hal yang sifatnya jasmani. Itu yang saya sebut sebagai gagal fokus. Dan itu membuat kita tawar hati. Bu Gembala baca Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudara-saudara, seringkali kita langsung kalau membuka Filipi langsung membaca ayat yang
13, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, itu dahsyat. Tetapi tidak pernah mau membaca ayat yang 11. Coba sekali lagi ayat yang 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, saudara-saudara, apa sih yang akhirnya membuat kita khawatir, kita gagal fokus? Karena kita ini tidak mau belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 11 ini harus kita lakukan dulu, lalu kemudian kita baru bisa mengatakan ayat 13, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudaraku, jangan gagal fokus. Orang yang gagal fokus itu adalah orang yang hanya hidupnya dipakai untuk mengurusi hal-hal yang jasmani saja, sifatnya sementara, tapi tidak pernah mengurusi manusia batiniahnya. Gagal fokus pasti tawar hati. Kemudian yang B, gagal respon. Apa yang saya sebut sebagai gagal respon? Ketika hati penuh dengan kemarahan, protes, dan tidak mau bersyukur saat ujian iman itu datang, ini yang saya sebut sebagai galpon. Bukan kelepon ya saudaraku ya, tapi galpon, gagal respon. Saudara-saudara, ketika sebagai orang percaya, pada saat ujian iman itu diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita, lalu kemudian hati ini penuh dengan kemarahan, protes, tidak mau bersyukur, itu artinya kita salah meresponi ujian iman yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Ujian iman itu biasanya berupa situasi dan kondisi yang tidak baik. Situasi dan kondisi yang tidak baik seperti sekarang ini. Sebenarnya kita sedang masuk di dalam ujian iman, saudaraku. Meskipun kita tidak tahu kapan berakhirnya, inilah ujian iman. Inilah ujian iman bagi kita semuanya. Kalau ada pendeta yang mengatakan bahwa ini bukan pandemi corona, tetapi akademi corona. Jadi artinya apa? Kalau pandemi corona, wah kita negatif. Tapi kalau pandemi corona, wah ya seperti ini. Waduh, bagaimana menakutkan, semua berita-berita menakutkan. Tapi kalau kita anggap ini sebagai akademi corona, artinya kita mau belajar dan merespon dengan baik. Kita saat ini sedang masuk perkuliahannya Tuhan secara tidak langsung. Tuhan mengizinkan corona ini ada untuk menguji iman kita. Nah saudaraku, pada waktu ujian iman ini datang dalam hidup ini, semua orang mengalaminya. Tetapi ketika kita memberi respons yang negatif itu seperti apa? Aduh, ngapain sih ini lama? Kapan berakhirnya? Kok tidak berhenti-berhenti? Suamiku baru saja masuk kerja, ini harus di rumah lagi. Mulut begitu banyak kemarahan, hati penuh dengan kemarahan, protes, tidak mau bersyukur. Ini yang saya sebut sebagai galpon, gagal respon. Nah, kalau kita gagal meresponi ujian iman yang saat ini Tuhan izinkan untuk kita lalui, maka kita pasti akan mengalami tawar hati. Hati kita menjadi lemah, semangat kita hilang, harapan kita hilang. Saudara-saudara, dan biasanya ujian iman juga berupa intimidasi karena iman percaya kita. Nah saudaraku,
Tidak sedikit orang percaya yang karena hidup di dalam iman percayanya mendapatkan intimidasi baik dari keluarga yang belum kenal Tuhan maupun di tempat kerjaan mendapatkan diskriminasi. Itu harus kita responi dengan benar. Ketika intimidasi itu datang, kita harus meresponi. Oh, ini ujian iman. Ketika kita berdiri teguh di atas iman percaya kita, lalu kemudian ada intimidasi dari keluarga kita, ada intimidasi di tempat kerjaan kita, ada intimidasi dimanapun kita berada, harus direspon dengan benar. Kalau kita tidak bisa merespon dengan benar, kalau kita gagal merespon, maka hati kita pasti akan menjadi tawar, semangat kita hilang dan harapan kita pun hilang. Coba 2 Korintus 4 ayat 17 tadi. 2 Korintus 4 ayat 17 teks kita. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Saya beri ayat-ayat pendukung. Nanti kita akan membaca. Ayat 6 sampai dengan ayatnya 1 yang Petrus 1 ke-7. ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ujian iman, Alkitab tegas berbicara untuk membuat iman kita murni. Amin. Jadi kita harus merespon dengan benar. Kita akan melangkah kepada pokok yang terakhir, menangkal tawar hati. Langkah praktis menangkal tawar hati. Langkah praktis menangkal tawar hati. Yang pertama, bagaimana kita bisa menangkal agar tawar hati itu tidak terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Maka firman Tuhan memberikan langkah-langkah praktis untuk bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah fokuslah pada manusia batiniah kita. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari manusia sehari batiniah ke sehari. kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ketika kita fokus kepada manusia batiniah kita, lalu kemudian kita berserah dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya apa? Manusia roh kita, manusia batiniah kita akan semakin kuat. Ketika kita fokus kepada manusia batiniah kita, Tuhan akan mengerjakan manusia batiniah, manusia roh kita semakin hari semakin kuat. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Alasannya apa? Karena yang kelihatan itu adalah sementara. Tetapi seringkali kita justru memilih memperhatikan yang sementara dan mengabaikan yang kekal, yaitu manusia batiniah kita. Benar apa benar? Seringkali kita begitu enjoy memperhatikan hal-hal yang sementara. Padahal firman Tuhan katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
Sebab yang kelihatan ini sementara. Ngapain kita berikan fokus, kita berikan perhatian kepada hal-hal yang sementara? Dan Tuhan katakan, dan kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Kekal itu artinya apa? Itu yang akan membuat kita sampai berhadapan muka dengan Tuhan Yesus loh. Tapi ketika kita fokus hanya memperhatikan yang kelihatan, bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana pekerjaanku, bagaimana pendidikan anakku, bagaimana masa depanku, dan kita setiap hari berurusan dengan itu, tidak pernah memperhatikan manusia batinnya kita yang tidak kelihatan ini. Saudara-saudara, kita nanti pada akhirnya tawar hati, dan setelah tawar hati berkelanjutan, iman kita akan mati. Dan ketika iman kita mati, wow, rugilah kita. Yang kelihatan itu sementara. Halo, katakan kiri kanan muka belakang, yang kelihatan sementara. Yang di rumah juga katakan kepada suami, istri, anak-anakmu, yang kelihatan itu sementara, nggak usah diberikan fokus berlebih. Kita boleh melihat, kita boleh berpikir tentang pergumulan hidup kita, tetapi tidak boleh benar-benar menyita perhatian kita sebagai orang percaya. Yang harus kita perhatikan adalah manusia batinnya kita. Amin, saudaraku. Jadi bagaimana menangkal tawar hati? Fokuslah pada manusia batiniah kita. Sebab hidup yang kita hidupi sekarang ini boleh ada, itu bukan karena apa yang kita makan. Saudaraku, saya mau katakan ini, dengar baik-baik. Kita hidup sampai saat ini bukan karena apa yang kita makan, bukan karena apa yang kita minum, bukan karena pekerjaan kita, tetapi kita hidup sampai sekarang ini oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Dan anugerah Tuhan itu hanya bisa direspon oleh manusia batiniah kita, saudara-saudara. Amin. Ketika manusia batinnya kita ini kuat, itu yang akan membuat kita, itu yang akan membuat hidup kita semakin hari semakin kuat dan bertahan sampai pada akhir. Tetapi makanan dan minuman tidak bisa membawa kita bertahan sampai pada akhir, saudara. Tapi makanan dan minuman justru akan membuat kita terseok-seok langkahnya. Mau terseok-seok atau mau bertahan sampai akhir. Tahan sampai akhir. Amin, saudaraku. Yang kedua, bagaimana menangkal tawar hati? Yang kedua adalah percayalah bahwa penderitaan ini ringan, sementara, dan sifatnya untuk kebaikan kita. Coba baca dalam ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan ini ringan. Apa yang dimaksud dengan kata penderitaan yang ada dalam ayat 17 ini adalah ujian iman. Ujian iman yang harus kita hadapi itu ringan, saudara-saudara. Pak, bagaimana ringan, Pak? Ini sudah berapa, setengah tahun lebih. Sudah setengah tahun lebih enggak selesai-selesai. Ya kan? Bagaimana bisa dikatakan ringan? Saudaraku, saya mau tunjukkan. Kita bisa berkata bahwa ujian iman ini sifatnya ringan kalau kita mengerti ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara bisa berkata amin? Amin. Haleluya. Kata pencobaan di sana itu lebih memiliki kepada
ujian, merujuk kepada ujian iman. Kata pencobaan di situ bukan pencobaan yang sifatnya menjatuhkan iman, tetapi ujian untuk iman kita lebih bertumbuh. Nah, di sana dikatakan sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Haleluya, saudaraku. Kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menganggap, untuk kita merespon bahwa penderitaan ujian iman yang kita hadapi ini ringan, itu ada alasannya. Ringan artinya apa? Artinya bahwa ujian iman yang sekarang ini terjadi, diizinkan Tuhan, tidak melebihi kekuatan kita. Dan lebih dari itu, setelah Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan tidak melebihi kekuatan kita, ada disusul lagi yang lebih menguatkan lagi, tidak melebihi kekuatan kita. Sebab ketika kamu dicobai, apa? Tuhan itu setia. Artinya apa? Artinya adalah pada waktu kita masuk dalam ujian iman, kita tidak masuk sendiri, saudara. Tetapi Tuhan itu setia, artinya kita disertai Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita, memberikan backup, mengcover kita dengan kuasa darahnya. Dengan kuasanya Dia memampukan kita untuk bisa menanggung segala cobaan itu. Dan akhir dari ayat 1 Korintus 10 ayat 13 adalah, ya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan biasa, kenapa? Karena tidak melebihi kekuatan. Kenapa lagi? Karena kita masuk dalam pencobaan tidak sendiri, Tuhan itu setia bersama-sama dengan kita. Dan yang lebih lagi adalah pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Wow, puji Tuhan. Saudaraku, apapun yang saat ini sedang kita hadapi, sedang kita alami, kita tidak menghadapinya sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kita, membackup kita, menopang kita dengan kuasanya, sehingga kita sanggup dan mampu menghadapinya. Dan Tuhan bukan saja membackup dan menopang kita dengan kuasanya, tetapi Tuhan pun juga mengarahkan kita kepada jalan keluar. Haleluya. Lalu kenapa kita mesti khawatir dan takut, saudara? Jadi percayalah bahwa penderitaan ini ringan, sementara, dan sifatnya untuk kebaikan kita. Yang terakhir, bagaimana menangkal tawar hati adalah andalkan kekuatan Roh Kudus. Coba baca dalam ayat 7, 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Wow, saudara-saudara, Tuhan yang ada di dalam diri saya dan di dalam diri saudara itu merupakan kekuatan yang melimpah-limpah. Kekuatan yang melimpah-limpah untuk pada akhirnya kita bisa menghadapi, kita bisa menjalani dan menghadapi setiap cobaan-cobaan yang datang. Ujian iman yang saat ini datang. Ada kuasa yang melimpah-limpah yang Tuhan taruh di dalam diri saudara dan saya. Kuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Roh Kudus Tuhan taruh dalam diri kita. Kemudian Filipi 4 ayat 13. Tadi. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam tanganku. dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Artinya adalah kita harus tetap berdiri di dalam area anugerah Tuhan, supaya kita bisa menanggung segala perkara. Amin. Dan kita tidak tawar hati. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ketika kita berdiri tetap terus di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada